Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Jean-François Lyotard. Jadi Jean-François Lyotard lahir pada tahun 1924 di Versailles. Selama 10 tahun sampai tahun 1959 ia mengajar filsafat di sekolah-sekolah menengah dan kemudian menjadi profesor filsafat di Universitas Paris 8 atau Saint-Denis. Jabatan yang dipegang terus sampai pensiun pada tahun 1989 dari tahun 1956 sampai tahun 1966. Lyotard menjadi anggota Dewan Redaksi Jurnal Sosialis, Sosialisme au Barbarie, dan surat kabar sosialis Four Ouvrier. Di samping menjadi peserta aktif dalam upaya menentang pemerintah Prancis saat berlangsungnya perang di Aljazair, Lyotard juga ikut serta dalam peristiwa yang berlangsung pada bulan Mei 1968. Meskipun pada tahun 1950 dan 1960 ia adalah aktivis politik dengan pandangan-pandangan Marxis, pada tahun 1980, Lyotard menjadi filsuf postmodernistas non-Marxis, filsuf postmodernitas non-Marxis. Oleh sebab itu, postmodernitas menjadi sebuah keterlepasan mendasar dari pemikiran totaliter yang mewakili Marxisme. Sebelum terbitnya buku yang merupakan karyanya yang terpenting dalam bidang filsafat berjudul The Different Phrases in Dispute, Lyotard sudah menunjukkan arah perubahan filosofis ini baik dalam tesis doktornya Discours Figure maupun dalam Ekonomi Libidinal. Karya yang disebut terakhir ini berusaha melepaskan diri dari dinginnya Marxisme teoritis dengan menggunakan ekonomi, energi, libido dari Freud, dan pengertian tentang proses primer. Sekarang ini suatu ekonomi libidinal menjadi landasan politik, bukannya ekonomi politik. Keterlepasan ekstrim dengan Marxisme dalam ekonomi libidinal ini menjadi sangat jelas terlihat dalam filsafat postmodernisme. Meskipun dalam tahun-tahun belakangan ini sudah cukup banyak karya yang dihasilkannya khususnya dalam bidang estetika, hampir semua pemikiran Lyotard yang inovatif atau eksperimental dan jelas-jelas pemikirannya yang membuat menjadi sangat terkenal. Muncul bersama hanya dalam dua buku yaitu The Postmodern Condition and the Difference. Jadi dua buku yaitu The Postmodern Condition dan The Difference. The Postmodern Condition yang ditulis sebagai laporan tentang pengetahuan yang diperoleh dari pemerintahan Quebec, meninjau pengetahuan, ilmu, dan teknologi dalam masyarakat kapitalisme yang sudah maju. Di sini pengertian masyarakat sebagai bentuk kesatuan seperti dalam identitas nasional dianggap sudah mulai kehilangan kredibilitasnya. Masyarakat sebagai satu kesatuan, baik yang ditafsirkan sebagai satu keseluruhan organik atau sebagai satu sistem fungsional, atau yang secara mendasar merupakan satu kesatuan tersusun dari dua kekuatan yang saling bertentangan, tidak lagi bisa dipercaya dalam kaitannya dengan ketidakyakinan terhadap upaya melegitimasi metanarasi. Metanarasi semacam ini, misalnya setiap masyarakat ada demi kebaikan semua anggotanya. Keseluruhan mempersatukan bagian-bagian, hubungan antar bagian itu adil atau tidak adil bergantung pada situasinya. Memberikan suatu teknologi yang memberikan pengesahan baik kepada ikatan sosial maupun peranan ilmu dan pengetahuan yang terkait dengannya. Oleh sebab itu, sebuah metanarasi memberikan tujuan yang bisa dipercaya pada tindakan ilmu atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam tataran yang lebih bersifat teknis, suatu ilmu itu dianggap modern
jika ia berusaha memberikan pengesahan kepada aturan-aturannya sendiri dengan merujuk kepada suatu metanarasi, sebuah narasi yang berada di luar lingkungan kompetensinya. Dua metanarasi yang cukup berpengaruh adalah gagasan mengatakan bahwa pengetahuan itu ada demi pengetahuan itu sendiri, dan gagasan yang mengatakan bahwa pengetahuan itu datang bagi subjek manusia yang berupaya menemukan kebebasan. Di sisi lain, postmodernis memperlihatkan bahwa dua sasaran pengetahuan ini sekarang mulai bersaing. Dan lebih jauh lagi, tidak ada bukti dasar yang bisa dipakai untuk menyelesaikan perdebatan tentang sasaran ini. Dalam zaman komputer, di mana kerumitan dianggap semakin meningkat, semakin jumlah kemungkinan adanya penjelasan tunggal atau ganda tentang pengetahuan atau ilmu. Sebelumnya, keyakinan terhadap suatu narasi, misalnya doktrin-doktrin agama, bisa memecahkan kesulitan ini. Sejak Perang Dunia Kedua, seperti yang sudah diantisipasi oleh Webers, teknik dan teknologi telah mengalami pergeseran penekanan dari tujuan tindakan ke caranya. Dengan menafikan baik itu bentuk unifikasi naratif sebagai yang bersifat spekulatif maupun yang berbentuk emansipatoris. Legitimasi terhadap pengetahuan tidak bisa bersandar pada satu narasi besar, sehingga ilmu itu sekarang paling baik dipahami dalam pengertian teori permainan bahasa, menurut Wittgenstein. Seluruh permainan bahasa menunjukkan bahwa tidak ada konsep atau teori yang bisa menangkap bahasa dalam totalitasnya secara memadai jika upaya yang melakukannya merupakan suatu permainan bahasa sendiri. Oleh sebab itu, di sini permainan bahasa juga tidak bisa dipercaya karena mereka adalah bagian dari permainan bahasa yang juga menjadi anggota keberagaman bahasa. Lyotard menulis tentang diskursus spekulatif sebagai suatu permainan bahasa. Permainan dengan aturan-aturan tertentu yang bisa dianalisis dengan melihat keterkaitan pernyataan satu sama lain. Oleh sebab itu, ilmu adalah sebuah permainan bahasa yang mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Yang bersifat ilmiah adalah pernyataan-pernyataan denotatif, deskriptif. Pernyataan ilmiah berbeda dengan pernyataan yang menekankan ikatan-ikatan sosial. Kompetensi hanya diperlukan pada pengirim pesan ilmiah, bukan penerimanya. Pernyataan ilmiah hanya ada dalam sekumpulan pernyataan yang diuji oleh argumen dan bukti. Dalam kaitannya dengan bukti 4 di atas, permainan bahasa ilmiah memerlukan suatu pengetahuan tentang situasi pengetahuan ilmiah yang sedang berlangsung. Untuk bisa dilegitimasikan, ilmu tidak memerlukan suatu narasi, karena aturan-aturan ilmu itu bersifat imanen dalam permainannya. Agar ilmu itu bisa maju, yaitu agar aksioma atau pernyataan denotatif bisa diterima, para ilmuwan, individu, atau kelompok harus memperoleh persetujuan dari semua ilmuwan dalam bidang yang sama. Kemudian, bila pemikiran ilmiah menjadi semakin rumit, maka demikian juga bentuk pembuktiannya. Semakin rumit buktinya, semakin rumitlah teknologi yang diperlukan untuk mencapai tataran keabsahan yang diterima secara umum. Teknologi yang penting untuk memahami bentuk pengetahuan ilmiah masyarakat dalam perempatan terakhir dari abad ke-20 menganut prinsip kinerja optimal, keluaran maksimum dari masukan yang minimum. Lyotard menyebut prinsip performativitas, dan hal ini mendominasi permainan bahasa ilmiah persis karena suatu penemuan ilmiah harus dibuktikan dan memerlukan biaya tertentu. Oleh sebab itu, teknologi menjadi satu cara yang paling efisien untuk mendapatkan bukti ilmiah. Dari sini ditetapkan hubungan antara kekayaan, efisiensi, dan kebenaran. Meskipun penemuan yang ada di luar sistem masih bisa berlangsung, di mana teknologinya sangat minimal, teknologi cenderung mengaitkan ilmu dengan ekonomi. Meskipun di sini masih dimungkinkan adanya ilmu murni yang murah, yang umum terdapat adalah penelitian dengan biaya tinggi. Dan ini berarti harus ada upaya untuk memperoleh bantuan dana.
Agar dana bisa diperoleh, relevansi jangka panjang dari penelitian ini harus memperoleh pembenarannya. Dan hal ini membuat penelitian murni semakin berada di bawah kendali permainan bahasa, performativitas. Jika performativitas menjadi dominan, maka kebenaran dan keadilan cenderung menjadi hasil dari penelitian dengan dana besar. Dananya paling besar berarti meyakinkan. Memperkuat teknologi berarti memperkuat realitas dan semakinlah besar kesempatan untuk menjadi benar dan adil. Selain itu, jika orang yang memiliki kekayaan untuk mendanai penelitian juga memiliki kekuasaan, dan menurut Lyotard, mereka berkuasa karena mendapatkan keuntungan dari penelitian. Maka zaman postmodern adalah sebuah zaman di mana kekuasaan dan pengetahuan bersinggungan dengan cara yang belum pernah dialami sebelumnya. Di sisi lain, performativitas bisa tetap berada dalam posisi hegemonitas dalam permainan bahasa ilmiah jika masalah keabsahannya dinyatakan berada di luar sistem. Ini bisa dilakukan dengan mudah jika pertanyaan tentang keabsahan itu sama dengan pertanyaan apa itu ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, jika performativitas pertanyaan ini dipermasalahkan, maka muncullah batas-batas performativitas. Selama performativitas itu tidak bisa memberikan pembenaran pada dirinya sendiri kecuali melalui suatu metanarasi. Para teoretisi sistem seperti Luhmann menegaskan bahwa performativitas adalah landasan agar suatu sistem sosial bisa mempertahankan diri saat dunia mengalami kehilangan daya pesonanya akibat kemajuan ilmu dan teknologi. Saat sistem yang sempurna dianggap sebagai yang paling efisien, maka sasarannya adalah menghapus semua kesalahan. Bagi para teoretisi sistem, manusia adalah bagian dari sistem yang homogen, stabil, bisa dipahami secara teoritis, yang berarti bisa diramalkan. Pengetahuan adalah sebuah cara untuk mengendalikan sistem. Meskipun pengetahuan yang sempurna belum ditemukan bagi para teoretisi subsistem, pernyataan yang mengatakan bahwa semakin besar pengetahuan, semakin besar juga kekuasaan terhadap sistem itu, tampak tidak terbantahkan. Sebaliknya, Lyotard menunjukkan bahwa sistem itu adalah bagian dari epistemologi modernis. Ini karena dalam pengertian yang terkait dengan sistem seperti performativitas, kendali melalui pengetahuan mengurangi kinerjanya. Seperti halnya ketidakpastian bertambah dengan meningkatnya pengetahuan, bukannya menurun. Sekarang ini muncullah suatu paradigma baru postmodern. Paradigma yang menekankan ketidakdapat ramalan, ketidakpastian, katastrofi, seperti dalam karya Reintou, Chaos, dan terutama paralogi atau disensus. Disensus menantang aturan main yang ada. Paralogi menjadi tidak mungkin ada jika demi adanya gerakan baru dalam permainan, pengenalan terhambat, dan keabsahannya ditolak. Membungkam atau menyingkirkan seorang pemain dari permainan setara dengan tindakan seorang teroris. Pengertian tentang ketidakmampuan untuk menampilkan pandangan yang berbeda dengan aturan-aturan argumentasi dan validasi yang dominan merupakan titik transisi yang tepat pada karya Lyotard. Berikutnya itu difference. Seperti sudah merasakan adanya masalah politik yang dipertaruhkan khususnya dalam kaitannya dengan keadilan, Lyotard berusaha mengembangkan filsafat dengan difference, landasan filosofis sejati dari karyanya yang lebih bersifat sosiologis, the postmodern condition. Difference adalah julukan yang Lyotard berikan pada upaya membungkam seorang pemain dalam sebuah permainan bahasa. Ini muncul bila ada prosedur untuk menyepakati hal-hal yang berbeda, baik itu gagasan, prinsip estetika, atau tentang penderitaan, yang bisa tampil dalam lingkungan diskursus yang berlangsung. Hal ini sangat tergambar saat para sejarawan revisionis menolak mengakui
adanya kamar-kamar gas najis sebelum seseorang korban gas ini dihadapkan pada mereka. Untuk menjadi korban, seorang harus meninggal di dalam kamar gas itu. Banyak sejarawan yang kecewa dengan penyimpangan aturan pemakaian bukti itu dan menunjukkan pada keyakinan buruk para pelakunya. Di sisi lain, Lyotard menekankan bahwa masalah ini timbul karena terlalu banyak yang disebut sebagai historiografi empirisis. Yang terakhir ini mengandaikan bahwa adanya penanda, misalnya kamar gas ini sudah mencukupi demi diterimanya suatu ungkapan kognitif. Kamar gas itu memang ada. Hal ini juga berarti bahwa prinsip pembuktian yang datang dari eksistensi penanda itu sah secara universal. Bukti itu dianggap sah secara universal karena realitas dianggap sebagai satu semesta yang bisa direpresentasikan atau diungkap dalam bentuk simbolik. Walaupun begitu, dalam fisika pun tidak ada semesta yang bisa sepenuhnya dinyatakan dalam bentuk simbolik. Pernyataan apapun yang mengklaim adanya universalitas tertentu akan bisa segera dibantah bahwa universalitas yang dimaksud adalah sebagian dari semesta yang ingin diungkapnya. Lyotard cenderung menggunakan pendekatan regional daripada universal pada masalah-masalah sejarah, politik, bahasa, seni, dan masyarakat. Dalam The Different, Lyotard tidak membahas permainan bahasa, tetapi mengetengahkan rezim frase atau genre diskursus. Seperti permainan bahasa, rezim frase memiliki aturan-aturan pembentukan sendiri, dan setiap frase mewakili sebuah semesta. Oleh sebab itu, di sini ada semesta tunggal, selain semesta yang jamak. Suatu rezim frase memberikan suatu semesta kalimat atau jenis frase, preskriptif, ostensif, performatif, penyeru, interogatif, performatif, evaluatif, nominatif, dan sebagainya. Di sisi lain, sebuah genre diskursus berusaha memberikan kesatuan kepada sekumpulan kalimat. Genre diskursus ini harus dipakai untuk mengidentifikasikan suatu rezim frase, karena frase bisa disebutkan dan ditiru. Fase kognitif dalam sebuah fiksi tidak sama dengan fase faktual dalam wacana sejarawan. Karena genre historiografi berusaha mempersatukan sejarah dengan genre kognitif. Hal ini membuat Frisson, seorang sejarawan revisionis, membuat kasus yang menentang eksistensi kamar gas Nazi. Ia mampu mengecilkan prosedur genre historis karena di dalam genre ini terdapat klaim bahwa sejarah hanyalah mengenai hal-hal yang bisa diketahui melalui frase kognitif. Singkatnya, frase kognitif hanya terkait dengan yang bisa ditentukan, yang tidak bisa diketahui, dan yang tak tertentu berada di luar jangkauan mereka. Seperti halnya ilmu itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi-kondisi pembuktian, bukan hanya sekedar pelaporan realitas secara sederhana. Maka aturan untuk menetapkan realitas penanda menentukan semesta frase kognitif. Di sini kebenaran dan ketidakbenaran dipertaruhkan. Pernyataan yang benar tidak secara otomatis datang dari eksistensi penanda. Inilah sebabnya. Di sini tidak hanya ada ketidaksepakatan mengenai sifat penanda yang sebenarnya, tetapi juga tentang klaim oleh orang-orang yang memiliki keyakinan yang buruk, yang menolak untuk menerima bahwa aturan pembuktian sudah diikuti, atau yang menafsirkan aturan dengan cara tertentu untuk merusaknya, misalnya dengan mengklaim bahwa orang mati saja yang bisa menjadi saksi. Kemungkinan adanya penolakan pada yang kognitif ini membangkitkan different. Eksistensinya tidak bisa ditetapkan secara kognitif, karena ia adalah tanda ketidakadilan yang ketidakadilan tidak bisa diungkapkan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan kognitif. Apakah seseorang itu menjadi korban suatu ketidakadilan atau tidak? Tidak bisa diuji menggunakan frase kognitif, karena korban menjadi subjek difference. Difference menandai sikap diam pada ketidakmungkinan mengungkapkan sebuah ketidakadilan. Dalam pembahasan The Science of History, Lyotard mengambil bahasan penafsiran peristiwa sejarah dalam
terang pengertian Kant tentang sublime dalam The Critique of Judgment. Bagi Kant, yang sublim bukan berasal dari subjek seperti alam, namun merupakan suatu petunjuk pada keadaan pikiran tertentu yang mengenali ketidakmampuannya untuk menemukan objek yang bisa cocok dengan perasaan sublim. Seperti sikap sentimen, sublim merupakan tanda dari ketidakmampuan ini. Yang sublim itu sendiri menjadi tanda difference yang dipahami sebagai sebuah tanda murni. Sekarang tugas sang filsuf adalah mencari tanda difference semacam itu. Di sini juga karena tidak ada yang universal, baik itu kemanusiaan, kebebasan, kemajuan, keadilan, hukum, keindahan, masyarakat atau bahasa yang bersesuaian dengan suatu objek nyata, maka upaya untuk membuat hubungan antara yang universal dengan objek nyata hanya bisa menghasilkan totalitarianisme, dan sebagai konsekuensinya muncul penolakan pada yang lain. Meskipun demikian, Kant adalah seorang pengamat saksama revolusi Prancis yang melihat sebagai suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa kemanusiaan itu berkembang. Ia memiliki antusiasme seorang pengamat dari luar. Apakah dari sini Kant lalu menentang logika tentang yang sublim dan mengacaukan suatu sentimen yang kuat dengan suatu peristiwa historis yang konkret? Revolusi. Kant tidak demikian, karena antusiasme yang merupakan tanda bahwa revolusi memiliki aspek yang sublim, yaitu tidak bisa tampil. Dan hal ini persis karena revolusi adalah sebuah peristiwa historis. Sebuah peristiwa historis yang sejatinya tidak bisa diungkapkan dengan menggunakan genre diskursus yang ada. Jadi peristiwa historis menantang genre yang ada untuk membentuknya. Dengan kata lain, peristiwa historis adalah contoh dari sebuah difference. Tidak seperti Hegel, Kant tidak berupaya membuat sebuah frase spekulatif yang setara dengan suatu frase kognitif. Frase spekulatif selalu terkait dengan tanda, yaitu sentimen dan emosi. Dan di sini Hegel salah saat ini berpikir bahwa sebuah frase spekulatif bisa menghasilkan realisasi konkret. Dalam hal ini Hegel terkait dengan filsafat tentang hasil, bagaimana hal-hal bisa terjadi dengan cara yang pasti. Yang tidak pasti, tanda, emosi, peristiwa, difference sama sekali tidak ada dalam sistem Hegelian. Seperti pada kritik Kant tentang sejarah, problematika, kewajiban muncul dalam buku Lyotard. Just Coming yang mengarahkan pembahasan Lyotard adalah upaya pencarian landasan suatu frase etis yang berarti landasan pada sikap berkewajiban. Yang menyimpulkan mungkin agak paradok dengan mengatakan bahwa landasan kewajiban tidak bisa dinyatakan. Pertama, karena suatu kewajiban tidak bisa dijelaskan secara deskriptif. Jika bisa, maka kewajiban akan hilang. Seseorang hanya bisa merasa berkewajiban bila seperti yang dikatakan Kant, ia bebas untuk tidak menunaikan kewajiban. Sebab sebuah deskripsi hanya bisa menunjukkan mengapa sebuah kewajiban tidak bisa dihindari secara singkat. Mesti tidak bisa diambil datang dari adalah. Kedua kewajiban itu datang dari hukum saya, tetapi dari hukum orang lain. Kewajiban itu tidak datang dari hukum saya, tetapi dari hukum orang lain. Saya hanya bisa dituntut melakukan kewajiban jika tuntutan itu datang di luar saya. Hukum orang lain memberikan kewajiban merupakan bukti ketidakmampuan dilakukannya upaya untuk merepresentasikan darinya. Fase etis hanya bisa menjadi tanda yang merujuk pada suatu kewajiban yang tidak pernah berbentuk konkret. Yang dipertaruhkan adalah apakah dorongan kategoris bisa menjadi landasan yang komunitas etis. Di sini kita lihat kecocokan filsafat Levinas yang memasukkan sumber-sumber teologi Yahudi tentang keunggulan yang niscaya yang lainnya yang menjadi asal-usul hukum moral. Kant tidak hanya menolak untuk kompromi dengan tidak mereduksi genre diskursus kewajiban ke genre kognitif, tetapi juga ia menawarkan suatu cara berpikir tentang bagaimana suatu genre diskursus itu terkait satu sama lain. Setiap genre diskursus analog dengan suatu kepulauan, sedangkan pengambilan keputusan adalah cara berpindah dari satu kepulauan ke kepulauan yang lain. Tidak seperti dorongan yang cenderung melakukan
homogenisasi dari diskursus spekulatif, pengambilan keputusan ini memberikan kesempatan heterogenitas yang niscaya untuk tetap ada. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan ini adalah suatu cara mengenali different, sedangkan spekulasi Hegelian adalah suatu cara untuk mengaburkannya. Ketentuan Lyotard letak pada kemampuannya. Kekuatan argumen Lyotard terletak pada kemampuannya dalam menonjolkan ketidakmungkinan menghasilkan suatu gagasan umum identik dengan satu contoh yang tertentu, yaitu penanda pada satu fase kognitif. Sekarang para filsuf, matematikawan, dan ilmuwan mulai menyadari paradoks yang muncul saat suatu ungkapan umum tentang dunia dipaksa untuk ikut memasukkan posisi pengungkapannya juga. Pemikiran Lyotard dalam Difference adalah obat berharga pada penyimpangan totaliter saat dilakukannya pereduksian segala sesuatu menjadi satu genre yang berarti meredam difference. Membungkam different berarti membungkam cara-cara baru dalam berpikir yang bertindak. Meskipun demikian, yang agak sedikit merumitkan adalah bahwa pengunggulan frase yang dilakukan Lyotard ke kedudukannya yang istimewa dalam kaitannya dengan different tampak berisiko mengaburkan different. Ini karena di sini ada satu hal pun yang berupa non frase, sebuah keheningan, seruan, bahu yang terangkat, semuanya adalah frase. Selain itu di sini tidak ada frase pertama atau yang terakhir karena semua frase itu terkait satu sama lain. Jika kita mengatakan selain frase tidak ada yang lain, itu sama dengan frase itu datang dari dirinya sendiri, yakni bahwa ia memiliki hukumnya sendiri. Akan tetapi ada bahaya bahwa klaim ini akan menjadi suatu totalisasi restriktif yang menentang prinsip dimungkinkannya difference untuk muncul dari keheningan. Lyotard mungkin akan menjawab bahwa ia adalah cara untuk menolak status heterogen yang diberikannya kepada rejim frase, suatu status yang memastikan adanya different. Walaupun begitu, heterogenan macam apa yang bisa menolak hal yang lain, mengatakan bahwa frase itu selalu ada sesuatu, bukannya tidak ada apa-apa. Tidak menghapus masalah ketiadaan, meskipun ketiadaan itu sendiri adalah suatu ketidakmungkinan. Masalah ini menunjukkan perlunya pendalaman, pengertian tentang frase demi diterimanya klaim Lyotard yang mengatakan bahwa suatu filsafat frase adalah suatu cara untuk mendapatkan gambaran tentang difference. Sangat menarik sekali pembahasan mengenai Lyotard. Ini sesuatu yang sangat penting. Lyotard ini memang asli dari Prancis, Jean-François Lyotard di Versailles. Selama 10 tahun dia mengajar filsafat dan menjadi profesor di Universitas Paris 8, tempatnya para pemberontak. Di tahun 1956 ya dia masih dipengaruhi oleh pemikiran kritis Marxis, bahkan menolak peperangan, menolak perang di Aljazair. Ya. Dan ada buku dari Lyotard, pasca dia tidak menjadi seorang Marxis, ada tentang the postmodern condition dan satu lagi yaitu the difference. Jadi the postmodern condition inilah yang mengangkatnya menjadi seorang filsuf postmodern, ya, tentang meninjau pengetahuan, ilmu, dan teknologi di dalam kapitalis. Juga di Difference itu karya yang menjelaskan bahwa Lyotard selalu tidak setuju dengan segala upaya untuk menghalangi hadirnya suatu pemahaman yang baru, suatu alternatif baru, suatu pemikiran yang mungkin menentang, tapi di sana hadir suatu pemikiran yang baru, sikap yang baru, pemaknaan baru gitu. Jadi adanya suatu keterbukaan juga di dalam pemahaman tentang Lyotard. Jadi dia juga membahas tentang dikaitkan dengan ilmu ya, ilmu yang pada fase tertentu atau di dalam suatu